Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ananda sekalian, kita bertemu lagi pada materi yang ketiga pada kali ini. Setelah kita membahas materi yang pertama, yaitu menghindari perkelahian antara pelajar, kemudian yang kedua adalah minuman keras, dan pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang narkoba. Apa yang dimaksud dengan narkoba, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, dan apa hukumnya dipandang secara syariat. Baik, Anda sekalian, sekarang kita masuk ke dalam ranah materi. Narkoba atau dalam khalayak ramai atau dalam kehidupan sehari-hari selazimnya kita kenal dengan narkotika. Apakah yang dimaksud dengan narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, kemudian psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, istilah ini digunakan di Indonesia untuk merujuk pada zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau gangguan pada fungsi otak dan sistem saraf pusat, serta dapat memengaruhi perilaku dan kesehatan seseorang. Kita lihat dari penjelasan ini, dapat memengaruhi perilaku. Kalau kita merujuk kepada fakta dan realita yang terjadi di lapangan, perilaku orang yang mengkonsumsi narkoba itu pasti sudah berbeda dengan perilaku dengan orang normal kebanyakan. Nah, kalau kita melihat perilaku orang yang mengkonsumsi narkoba, salah satunya adalah mempunyai halusinasi yang tidak lazim, sehingga bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Selanjutnya, Ananda sekalian, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba? Kalau kita lihat dalam undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang termaktub dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, serta pasal 84, 85, dan 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Nah, yang dikatakan penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis. Artinya, kalau seandainya narkoba digunakan untuk keperluan medis, itu bisa menghasilkan kemaslahatan bagi orang banyak. Nah, contohnya, dalam kasus operasi, untuk membius pasien yang akan dioperasi, itu kita melihat dibutuhkan narkoba untuk keperluan medis, supaya untuk menghilangkan rasa sakit dan rasa sadar terhadap orang yang akan dioperasi. Artinya, kalau seandainya itu digunakan untuk keperluan medis yang digunakan oleh dokter yang ahli dalam bidang pengobatan, maka itu bisa melahirkan kemaslahatan. Akan tetapi kalau seandainya digunakan dalam keperluan yang lain selain medis, itu bisa menimbulkan tindakan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat, sehingga keperluan di luar medis itulah yang disebut dengan penyalahgunaan narkoba. Baik, Anda sekalian, kita lanjut kepada sub selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis narkoba. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah narkotika. Apakah yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat yang biasanya digunakan untuk mengatasi rasa nyeri, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan seperti morfin dan heroin. Artinya,
Sekali lagi kita tekankan bahwa narkotika ini hanya boleh digunakan untuk keperluan medis. Selain digunakan untuk keperluan medis, maka itu dikategorikan sebagai penyalahgunaan dan bisa berurusan dengan hukum karena itu merupakan tindakan kriminalitas. Nah, kalau kita melihat dari fakta sejarah ataupun dari sebuah kasus, narkotika ini banyak diproduksi di kawasan Amerika Latin. Dan itu membuat jaringan-jaringan berbentuk kartel yang mana itu disebarkan kepada negara-negara yang berkembang, yang mana para pemakainya itu berasal dari kalangan generasi muda. Nah, baik, selanjutnya yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika ini adalah zat yang memengaruhi sistem saraf pusat dan dapat mempengaruhi mood seseorang, persepsi seseorang, dan perilaku seseorang. Contohnya seperti amfetamin dan ekstasi, yaitu pil, ya, yang sering dapat kita lihat dari hasil penyitaan para polisi di dalam berita-berita kriminal. Itu sering terjadi kita lihat. Yang ketiga adalah bahan adiktif lainnya. Ini mencakup berbagai zat lain yang dapat menimbulkan ketergantungan, seperti alkohol dan ganja. Tembakau sebenarnya tidak masuk, mungkin ini salah ketik ini. Alkohol maupun ganja itu merupakan sebuah narkoba yang hari ini lazim dan dapat kita temui di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena banyaknya pengedar-pengedar dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Nah, inilah yang terkategori kepada jenis-jenis narkoba yang sering beredar di tengah-tengah masyarakat dan sering digunakan oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Baik, Ananda sekalian, kita lihat ke dalam poin selanjutnya yaitu hukum mengonsumsi narkoba. Nah, narkoba di zaman Rasulullah itu belum ada. Cuman hal ini dapat dikiaskan pada khamar, yaitu zat baik padat maupun cair yang bisa menyebabkan hilangnya akal sehat seseorang. Itu khamar. Dalam hal ini kita ambil rujukan hukum mengkonsumsi narkoba dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Pada slide ayat ini mungkin agak sedikit tertutup di awal ayat. Nah, namun bisa kita baca ayatnya dan Ananda bisa mencek awal ayat yang tertutup ini dalam Al-Quran masing-masing di rumah. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka ma dha yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya adalah mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang khamar dan judi, maka katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi mereka. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari cukup. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Nah, dalam hal ini jelas ya Ananda, bahwa orang yang mengkonsumsi khamar, dalam tanda kutip di sini narkoba, maka terdapat dosa yang besar. Nah, jadi jelas bahwa mengkonsumsi narkoba secara hukum Islam adalah haram. Baik, sekarang kita lihat adalah manfaat menjauhi narkoba.
Ada 3 manfaat yang bisa kita ambil dari menjauhi narkoba. Yang pertama adalah manfaat kesehatan fisik, yang kedua adalah kesehatan mental dan emosional, yang ketiga adalah keamanan dan kesejahteraan. Dari segi kesehatan fisik, peningkatan kondisi kesehatan. Menghindari narkoba itu kita lihat mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan organ, gangguan jantung, dan masalah pernapasan. Kemudian peningkatan energi dan vitalitas. Tubuh akan memiliki energi yang lebih baik dan vitalitas yang lebih tinggi tanpa efek samping dari narkoba. Kemudian pemulihan sistem imun, yaitu menghindari narkoba, membantu sistem imun tubuh berfungsi dengan baik sehingga meningkatkan daya tahan terhadap berbagai macam penyakit. Itu dari segi kesehatan fisik, dari manfaat menjauhi narkoba. Yang kedua adalah kesehatan mental dan emosional. Nah, peningkatan fungsi kognitif tanpa narkoba, kemampuan berpikir, konsentrasi, dan memori akan lebih baik daripada orang yang mengkonsumsi narkoba. Kemudian ketiga adalah keamanan dan kesejahteraan. Nah, menjauhi narkoba mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh penurunan kemampuan koordinasi dan pengambilan keputusan. Kemudian keamanan pribadi dan lingkungan. Dalam hal ini kita lihat menghindari narkoba mengurangi kemungkinan terlibat dalam kegiatan ilegal atau berbahaya yang dapat membahayakan diri maupun orang lain. Nah, inilah manfaat menjauhi daripada narkoba. Nah, kalau tadi adalah dampak menjauhi narkoba, sekarang kita lihat dampak bagi orang yang mengkonsumsi narkoba. Bagi orang yang berakal dan berpikiran sehat, maka orang tersebut tidak akan pernah coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Hanya orang yang tidak berakal sehatlah yang akan mengkonsumsi dan mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Sekarang kita lihat dampak mengkonsumsi daripada narkoba. Apa dampaknya? Yang pertama adalah dampak dari segi kesehatan fisik. Dampaknya itu sangat berat sekali, yaitu mengalami kerusakan organ seperti ginjal, jantung, hati, dan lain sebagainya, sehingga keadaan orang yang menjadi pekonsumsi narkoba itu akan berbeda dengan orang kebanyakannya. Kemudian yang kedua adalah gangguan sistem saraf, tidak berpikir secara normal dan realistis. Yang ketiga adalah risiko infeksi, baik terhadap ginjal maupun terhadap paru. Kemudian yang terakhir, dampak dari kesehatan fisik adalah gangguan sistem pencernaan terhadap orang yang mengkonsumsi narkoba. Yang kedua adalah dampak kesehatan mental. Apa dampaknya itu ada 3. Yang pertama ada gangguan mood, kemudian penyakit mental, bisa sampai gila, stres, dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan kemampuan kognitif. Sedangkan dampak mengkonsumsi narkoba yang ketiga adalah dampak sosial dan relasional. Relasional ini yang pertama adalah pecahnya hubungan baik antara ibu dan ayah dan anak, antara kekeluargaan dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan kepercayaan, baik dari keluarga maupun dari masyarakat terhadap orang yang mengkonsumsi narkoba. Kemudian masalah sosial. Kalau kita lihat masalah sosial di tengah masyarakat bagi orang yang mengkonsumsi narkoba itu sangat besar sekali. Nah, orang yang mengkonsumsi narkoba di tengah-tengah masyarakat pasti akan dikucilkan. Kenapa? Karena rentan terhadap perbuatan kriminal yang bisa dilakukan oleh si pengkonsumsi terhadap orang lain. Selanjutnya adalah solusi menghadapi kecanduan mengkonsumsi narkoba. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kecanduan mengkonsumsi narkoba apabila itu terjadi kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang yang berada di sekitaran kita, ataukah keluarga misalkan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mencari bantuan profesional, seperti mencari dokter yang bisa menangani ataupun menanggulangi terhadap orang yang menjadi pecandu. Yang kedua adalah program rehabilitasi. Di dalam program rehabilitasi tersebut,
seorang pecandu itu akan direhab, kemudian eh, diberikan pelayanan bagaimana caranya untuk menghindari bagi orang yang mengalami kecanduan mengonsumsi narkoba tersebut. Kita berharap mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita tidak ada yang menjadi konsumsi narkoba. Ananda sekalian, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjauhkan kita dari perilaku menyimpang. Apakah itu perkelahian antara pelajar, apakah itu mengkonsumsi minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.